Akhirnya apa yang terjadi? Dari tokoh-tokoh pergerakan Islam pada waktu itu, dari Serikat Islam, dari Masyumi, dari pemuda-pemuda Islam, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama berkumpul bersama. Dari tokoh-tokoh nasionalis juga berkumpul bersama, berembuk, saling silaturahim. Intinya apa? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-muslim adalah bersaudara satu dengan yang lain seperti bangunan. Bahkan tadi disebutkan dari hadis yang telah di depan saya sebutkan, falyukrim duyufahu falyukrim jarahu ila akhir. Hanya menghadap ke depan. Istilahnya tidak memakai kacamata kuda. Jadi tidak hanya ke depan saja. Tadi banyak banyak inovasi-inovasi atau gebrakan-gebrakan, dan gebrakan tersebut sangat bermaslahah sekali khususnya untuk perkembangan dakwah Islam di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, nitizina wal nitizat, an-nahdiyina wan nahdiyat, wal wahabiyina wal wahabiyat, rahimakumullah alaikum. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini kami akan mengangkat satu tema yang insyaallah ini sangat berkenan sekali pada kesempatan kali ini, yakni tentang kaitannya amal bid'ah yang biasanya dikerjakan oleh warga Nahdiyin. Namun lagi-lagi kami menganggap bid'ah yang dilaksanakan oleh warga Nahdiyin adalah sebagai bid'ah hasanah. Terlepas mereka orang-orang yang berpaham, menganut paham dari Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sesat, ya terserah sudah. Apa itu? Amalan yang akan kita kerjakan saat lagi, yakni masalah halal bihalal. Jadi orang-orang NU itu memang sangat kreatif, mulai dari zaman nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Para pendahulu-pendahulu kita tidak monoton hanya menghadap ke depan. Istilahnya tidak memakai kacamata kuda. Jadi tidak hanya ke depan saja. Tadi banyak banyak inovasi-inovasi atau gebrakan-gebrakan, dan gebrakan tersebut sangat bermaslahah sekali khususnya untuk perkembangan dakwah Islam di Nusantara ini, yaitu halal bihalal. Jadi istilah ini tidak ada pada zaman Rasulullah, namun di dalam adanya istilah halal bihalal ini banyak dilaksanakan, yakni suatu agenda silaturahim, berjabat tangan, diperintahkan oleh agama. Falyasil rahimahu, dawuhnya Rasulullah. Atau saling berkunjung ke tetangga, falyukrim jarahu, dawuhnya Rasulullah. Atau membuat sejenis pertemuan, falyukrim duyufahu, adalah semuanya dalam konteks firman, dalam konteks sabda Rasulullah SAW, maupun dalam konteks firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, al-muslimun wal muslimat kal bunyan. Lagi yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum ila akhirih. Jadi adalah suatu bentuk persaudaraan satu dengan yang lain, sehingga oleh para ulama, Jami' Nahdlatul Ulama pada zamannya terdahulu dikias dengan istilah halal bihalal, yakni suatu tradisi yang diselenggarakan pertemuan kegiatan setelah hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Namun ada cerita yang sangat unik pastinya. Pada era tahun 1948, Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil oleh Presiden Insinyur Soekarno. Saat itu setelah kemerdekaan banyak gejolak-gejolak di antara tokoh-tokoh politik kita, baik dari Islam kanan, dari Islam kiri, dari tokoh-tokoh nasional maupun yang lain sebagainya. Jadi mau diadakan acara. Jadi acaranya ini ya kita bentuk silaturahim seperti itu. Namun Insinyur Soekarno tidak mau dengan istilah silaturahim, tidak mau. Ayolah kita buat tren yang baru. Sekiranya dari tokoh-tokoh politik kita ya itu bisa menambah giroh bersama untuk duduk bersama untuk membahas masalah keagamaan kebangsaan bersama. Akhirnya
beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah mencetuskan ide yang bernama, istilahnya sampai sekarang dikenal dengan istilah halal bihalal. Akhirnya apa yang terjadi? Dari tokoh-tokoh pergerakan Islam pada waktu itu, dari Serikat Islam, dari Masyumi, dari pemuda-pemuda Islam, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama berkumpul bersama. Dari tokoh-tokoh nasionalis juga berkumpul bersama, berembuk, saling silaturahim. Intinya apa? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya al-muslim adalah bersaudara satu dengan yang lain seperti bangunan. Bahkan tadi disebutkan dari hadis yang telah di depan saya sebutkan, fal yukrim duyufahu fal yukrim jarahu ila akhirih. Namun di dalam beberapa referensi sejarah ada beberapa versi sejarah. Jadi sebelum Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah mempopulerkan halal bihalal, ada satu penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah yang diprakarsai oleh Profesor Oman Fahrur Rahman yang menyatakan bahwasanya istilah tersebut jauh sebelum Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah itu ada memang tadi seperti itu, namun tidak populer begitu informasinya. Dan hal ini memang ada di beberapa literasi perkembangan dakwah ulama sebelum kemerdekaan. Memang setelah Idul Fitri itu diadakan sejenis kegiatan-kegiatan yang mana titik temunya adalah menyambung silaturahim dan bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Jadi istilah dari halal bihalal hanyalah kemasannya saja, namun esensi, substansinya adalah ajaran Rasulullah SAW. Dari Al-Fakir, saya pribadi dari awal sampai akhir tentunya di dalam bersama para pemirsa, para subscriber semuanya, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan semata-mata karena kebodohan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam hati tidak ada niatan untuk saling mengacak-acak Islam satu dengan yang lain. Tujuan dalam hati kami ingin meluruskan, ingin mendudukkan permasalahan satu dengan yang lain semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin wal makbulin kullum amu antum bi khair wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445. Semoga kita kembali fitrah di jalan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran wa dumtum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.